Oke, teman-teman, ada beberapa tanggapan atau istilahnya DM ke saya, bahkan komentar ini seperti ini yang perlu saya tanggapi. Kenapa perlu saya tanggapi? Karena kalau tidak saya tanggapi, terus saja DM terus. Bahkan ini sebagai alasan mereka untuk mengolok-ngolok. Artinya dia sebenarnya sudah punya pendapat sendiri bahwasanya, oh ternyata si Fauzana itu pembohong. Ternyata sudah punya pacar dari tahun 2022. Nah, gitu ya kan, mungkin seperti itu, sudah lost kontak begitu. Jadi mereka makanya ngeyel, makanya perlu tak jelaskan gitu. Kenapa saya perlu menjelaskan di sini ya kan, supaya teman-teman itu paham, supaya tidak ada fitnah-fitnah lagi dan tidak ada hujatan-hujatan lagi. Sebetulnya itu loh tujuan saya untuk menjelaskan. Jadi tidak ada saya itu membela Fauzana ataupun membela si Iyun atau membela siapa-siapa. Kalau dibilang saya suruh menjelaskan ini, oke saya jelaskan tidak apa-apa. Tapi untuk sekali ini jangan diulang-ulang lagi. Padahal sudah loh di video saya sebelumnya sudah tak jelaskan ya. Sudah tak jelaskan soal ini. Artinya begini loh. Kita itu harus bisa menyikapi mana yang perlu dipermasalahkan dan mana yang tidak perlu dipermasalahkan. Itu perlu digaris bawahi. Kita sebagai laki-laki misalnya, kita menyukai seorang cewek misalnya kan. Kita kan harus punya prinsip kalau sebagai kita betul-betul mencintai. Apa itu prinsipnya? Sebelum janur melengkung, itu masih milik umum. Kan begitu rata-rata kita punya prinsip. Jangan cuma, oh dia sudah punya pacar. Wah enggak pacar ya loh ya. Kecuali dia sudah punya suami. Nah baru kita mundur. Baru kita merasa dibohongi. Kan begitu. Paham ya? Kalau dia punya pacar, tinggal kita ngetes toh mana yang diprioritaskan, apakah kita yang diprioritaskan ataukah orang lain itu. Kalau mereka kalau dia memprioritaskan orang lain, berarti kita bukan dari prioritas ya, kita mundur, kan begitu intinya. Nah ini kan kalau dalam kasus ini kan belum apa-apa, sudah bikin klarifikasi, ditambah lagi malah menyudutkan bawa-bawa nama keluarga. Padahal untuk jenis apa, untuk Raffi ini ya kan, sudah diklarifikasi oleh keluarganya bahwasanya sudah lost kontak ya gitu. Masalah dulu, masalah mantan, lah emang si Iyun tidak punya mantan ya kan, malah dia sering PK-PK dengan mantan-mantannya. Jadi jangan gitu ya, fanatik boleh tapi jangan membabi buta. Jadi harus seimbang begitu, jangan cuma menyudutkan, jangan menyalahkan satu sisi. Begitu ya teman-teman. Jadi di sini saya tidak menyerang pribadi seseorang, tapi cuma mengomentari tentang hubungannya, percintaannya. Kalaupun yang ada yang komentar, wong liya ngerti opo, ya saya pahamnya dari videonya, dari yang dipublish. Jadi apapun yang dipublish itu berhak kita komentari, kita punya hak mengomentari karena ini media sosial. Begitu ya teman-teman, menjadi bahan pemahaman gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.